Selamat ketemu, guys, di informasi obat di blog APT Harisman. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan bicara tentang obat kolesterol. Seperti kita ketahui bahwa banyak makanan kita sehari-hari yang mengandung kolesterol. Apakah itu makanan berupa santan yang mengandung minyak goreng dan daging kambing serta yang lain-lainnya. 28% masyarakat di Indonesia adalah penderita kolesterol. Dari mana asal kolesterol, guys? Ya, dari lemak. Tapi benarkah semua lemak akan jadi kolesterol? Berapa jenis lemak dalam tubuh kita? Dan apa obat yang bisa digunakan? Baik obat herbal maupun obat medis. Nah, sebelum kita bahas, jangan lupa like dan subscribe ya guys. Bagaimana sesungguhnya menentukan seseorang menderita kolesterol tinggi atau hiperkolesterol? Ya, tidak bisa ditentukan kecuali dengan pemeriksaan laboratorium. Dari hasil laboratorium akan diperoleh 3 parameter. Pertama, kadar trigliserida. Kedua, kadar LDL. Yang ketiga, kadar HDL. LDL inilah yang disebut dengan kolesterol atau lemak jahat. Berapa kadar kolesterol? Normalnya adalah 200 mg per dl. Kalau begitu, apa resiko bila terjadi hiperkolesterol? Dapat terjadi pengendapan di dinding arteri yang disebut dengan arteriosklerosis. Dapat terjadi penyempitan arteri. Kemudian akan bisa menyebabkan beban jantung jadi meningkat, yang resikonya jantung jadi bengkak. Bisa juga tubuh akan kekurangan oksigen sehingga berisiko terhadap serangan jantung dan stroke. Bagaimana gejalanya? Rasa sakit di dada, kemudian sampai ke leher serta lengan pada seseorang. Kepala sakit, mudah mengantuk, sering kram dan kesemutan, serta tengkuk menjadi sakit. Kalau begitu guys, bisakah kolesterol dicegah atau diturunkan kadarnya? Bisa. Bagaimana mencegahnya? Pertama, bijak di dalam memilih makanan. Kemudian, rajin berolahraga serta kontrol berat badan. Apa saja obat yang bisa digunakan untuk mengatasi kolesterol? Ya, pertama adalah pemilihan obat berdasarkan hasil laboratorium yang telah dilakukan tadi. Bila kadar trigliserida yang cukup tinggi, maka langkah pertama adalah dengan diet. Namun, apabila diet tidak bisa, maka bisa memanfaatkan yang kedua adalah obat herbal. Obat herbal sehari-hari yang bisa kita konsumsi
adalah daun kelor atau Moringa oleifera. Kenapa kemangi bisa digunakan? Karena kemangi mengandung sitosterol, di mana sitosterol akan meningkatkan fungsi usus di dalam menyerap lemak. Karena herbal tidak bekerja spesifik, maka herbal bisa menurunkan LDL maupun trigliserida. Kemudian obat herbal yang sudah tersedia bisa juga digunakan, yaitu obat herbal yang mengandung ALA atau alpha lipoic acid, di mana zat ini akan dapat melarutkan lemak. Bisa juga menggunakan omega 3 karena omega 3 dalam bentuk soft gel, vitamin yang dijual bebas. Kemudian bisa menggunakan obat kolesterol medis, yaitu trigliserida tinggi diobati dengan golongan fibral atau gemciprocil. Bila LDL yang tinggi, maka pilihan obatnya adalah golongan statin seperti simvastatin. Sedangkan untuk memperbaiki HDL, maka bisa melakukan olahraga minimal 20 menit sehari. Nah, itu dia pilihan obat kolesterol berdasarkan data laboratorium. Jadi tidak semua peningkatan kolesterol akan menyebabkan lemak disebabkan oleh kadar kolesterol. Bisa saja yang meningkat itu adalah trigliserida. Pengobatan kolesterol tidak harus selamanya, tetapi perlu dikontrol kadar kolesterolnya setelah berobat selama 6 bulan, karena resiko kolesterol terlalu rendah berisiko juga pada seseorang, karena kolesterol berfungsi dalam pembentukan hormon kortisol dan aldosteron. Nah, itu dia guys, pilihan obat kolesterol, dan semoga bisa memilih dan menggunakan obat kolesterol dengan tepat dan kontrol kolesterol dengan pemeriksaan labor setiap 6 bulan bila menggunakan obat kolesterol medis secara rutin. Demikian yang bisa kita jelaskan tentang obat kolesterol. Salam sehat selalu.